الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian inti kita ya. Bentar dulu mic-nya ya. Tes. Ya. Tanpa mic masuk ya. Oke. Ya. Ya, kita lanjutkan untuk kajian inti kita. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian inti kita masih terkait seputar apa yang pernah diutarakan disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertanya kepada Ziyad bin Hudair yang dijelaskan di dalam hadis Ad-Darimi bahwasanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Ziyad bin Hudair, "Hal ta'rifu ma yahdimul Islam?" Hai Hudair, tahukah kamu kira-kira siapa saja yang merusak tatanan dalam ajaran Islam? Maka Ziyad mengatakan, "Qultu la, saya tidak tahu." Maka Umar bin Khattab menyampaikan, "Yahdimuhu zallatul alim wa jidal munafil bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin." Yang menghancurkan, merusak tatanan nilai-nilai di dalam ajaran Islam itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah apabila seorang ulama atau para ulama itu sudah tergelincir, para ulama sudah tersesat dari jalan yang benar, para ulama sudah menyeleweng dari kebenaran. Artinya ulama-ulama yang mereka menjual agama demi kepentingan untuk mencari kepentingan dunia, menjual akhirat dengan dunia, menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan al-haq kebenaran. Ini kalau ulama sudah tergelincir, orang-orang yang berilmu sudah mereka cinta terhadap dunia daripada cinta kehidupan akhirat. Nah, yang kedua, kata Umar bin Khattab, yaitu jidal munafik bil kitab. Kemarin sudah kita jelaskan, apabila muncul orang-orang munafik yang dia berani mendebat ya dengan ayat-ayat Allah, mendebat dengan menggunakan dalil-dalil di dalam Al-Quran, yang tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk membenarkan daripada kebohongan, membenarkan daripada keculasan atau membenarkan daripada kebatilan. Maka orang-orang munafik ini berusaha untuk menutupi kebusukannya, menutupi keburukannya, kedustaannya. Maka berusaha dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Nah ini biasanya orang-orang seperti ini kalau kita lihat pada kehidupan sekarang, yaitu adalah mereka orang-orang yang berusaha untuk merusak, berusaha untuk menyelewengkan ajaran Islam yang benar. Nah itu, menyelewengkan Al-Quran, menyelewengkan hadis-hadis Nabi. Nah, ini orang-orang munafik ya. Mereka orang-orang yang menjadi corongnya orang-orang kafir, membela orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Nah, ini orang-orang munafik seperti itu. Jadi sama Pak Bu nggih, sifat karakter orang munafik itu mereka lebih berafiliasi, lebih pro, lebih dekat dengan orang-orang kafir daripada orang-orang yang beriman. Nah, makanya mereka berusaha menggunakan dalil-dalil Al-Quran, tujuannya adalah untuk mendebat, ya, untuk menentang kebenaran, bukan untuk menyampaikan yang benar, tapi untuk menentang kebenaran, bukan untuk membela yang benar, tapi untuk menyelisih yang benar. Itu orang-orang munafik. Yang ketiga, yang menjadi pembahasan kita malam ini yaitu hukmul a'immatil mudillin. Maka yang merusak, menghancurkan tatanan di dalam ajaran Islam adalah apabila sudah muncul para pemimpin-pemimpin yang mereka memutuskan perkara hukum tujuannya untuk menyesatkan umatnya, menyesatkan rakyatnya atau masyarakat. Nah ini. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT,
apa yang telah disampaikan oleh Umar bin Khattab ya radhiyallahu ta'ala, ya, jadi 14 abad yang telah lalu, ini hari ini sudah kita rasakan karena kita memang hidup di akhir zaman, Pak Bu. Kita hidup di akhir zaman. Maka meskipun ini adalah athar sahabat, ya, hadis ini mauquf, tapi kita bisa mengambil apa yang disampaikan Umar ini adalah betul-betul real, nyata. Hadis ini juga sahih, ya. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, dari situlah Nabi Muhammad SAW sendiri juga mengkhawatirkan terhadap umatnya nanti semakin dekatnya hari kiamat, tanda-tandanya hari kiamat semakin dekat, menjelang hari kiamat semakin dekat, di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Dijelaskan di dalam hadis Rawi Abu Daud, beliau mengatakan, innama akhafu ummati a'immatil mudhillin. Yang aku khawatirkan nanti menimpa umatku di akhir zaman apabila muncul para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Di sini menggunakan apa Pak Bu? Jamak, a'immah. Itu jamaknya dari imam. Mudhillin ini jamak juga dari kata mudhillun. Mudhillun, ya, mudhillin, nah itu. Maka sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan hadis ini, dan saya Shalih Utsaimin menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan maksud daripada imam mudil atau a'immah mudillin adalah para penguasa yang jauh dari agama Allah, jauh dari syariatnya. Maka apabila ada pemimpin yang jauh dari agama Allah, jauh dari syariat Allah, aturan-aturan hukum Allah, maka jelas pemimpin ini bisa menyesatkan umatnya. Nah, oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam hadis yang lain rawahu Imam Ahmad dari Abu Dar Al-Ghifari, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Nabi itu pernah menyampaikan kepada Abu Dar Al-Ghifari ketika dalam perjalanan. Abu Dar Al-Ghifari kemudian cerita, kuntu amsi ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berjalan bersama Nabi. Kemudian Nabi kemudian bertanya kepadaku, hai Abu Dar, tahukah kamu ada sesuatu yang paling aku khawatirkan daripada munculnya Dajjal? Tahu nggak kamu? Lageru Dajjal afuni ala ummati. Tahu kamu kira-kira apa yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal nanti? Ini diulang sampai 3 kali oleh Nabi. Maka Abu Dar mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya tidak tahu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, yang aku khawatirkan nanti terjadi menimpa umatku selain fitnah Dajjal, yaitu munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, para jamaah Bapak Ibu. Kenapa? Sebelum munculnya fitnah Dajjal saja itu sudah muncul para pemimpin yang menyesatkan. Bayangkan Pak Bu, ya. Ini prediksi Nabi 14 abad yang telah lalu. Hari ini kita bisa merasakan ketika munculnya para pemimpin-pemimpin di setiap negeri dimanapun mereka berada, ketika mereka jauh dari bimbingan Allah, jauh dari wahyu Allah, jauh dari aturan Allah, maka yang terjadi apa? Ini bisa menyesatkan. Baik. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kira-kira bagaimana ciri-ciri pemimpin yang menyesatkan? Nah, kita kupas secara mendalam, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, dalil-dalil nas syar'i, ya, kita akan jelaskan satu persatu. Jadi ciri-ciri pemimpin yang menyesatkan, sebagaimana para ulama menerangkan, merinci secara jelas. Yang pertama, jelas pemimpin yang menyesatkan adalah pemimpin yang mengajak umatnya, mengajak rakyatnya, masyarakatnya, manusia menuju ke neraka. Menuju ke neraka. Mana dalilnya? Kita bisa buka di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 41-42. Allah sampaikan di dalam ayat tersebut, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar yaumal qiyamah. Ya, Allah katakan di dalam ayat ini,
wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamah la yunsarun. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengajak ke dalam neraka. Dan nanti pada hari kiamat mereka tidak akan sedikit pun ditolong oleh Allah. Mereka pada hari kiamat nanti ketika sudah masuk neraka, mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa asba'nahum fi hadid dunya la'nata wa yaumal qiyamah hum minal maqbuhin. Dan kami susul kepada mereka, artinya yang mengikuti pemimpin-pemimpin tersebut itu juga para pengikutnya akan kami berikan laknat kepada mereka semua, baik para pemimpin dan yang mengikutinya. Kami laknat, kata Allah. Dan nanti pada hari kiamat, kata Allah, mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Pada hari kiamat nanti mereka tidak akan mendapatkan rahmat. Bayangkan Pak, tidak diberi kasih sayang sama Allah, perhatian sama Allah. Di dunia saja sudah dilaknat, nanti pada hari kiamat tidak dikasih rahmat. Ini ciri pemimpin yang di dunia dilaknat oleh Allah, pada hari kiamat tidak diberi rahmat. Kenapa? Karena yad'una ilan nar, mereka mengajak kaumnya, pengikutnya, pendukungnya, masyarakat, rakyatnya masuk neraka. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini asbabun nuzul ayat ini, memang konteks ayat ini, khitab ayat ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada pemimpin pada zaman Nabi Musa alaihissalam, siapa? Fir'aun dan para pengikutnya, baik itu menteri-menterinya, Haman, dan juga orang-orang pembesar-pembesar yang lain yang mereka mendukung Fir'aun. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi ayat ini, dua ayat ini diturunkan kepada kisahnya Fir'aun. Karena Fir'aun sudah jelas, dia mendeklarasikan dirinya sebagai apa? Qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah penguasamu yang paling tertinggi, Tuhanmu yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan atau pemilik daripada semua di dunia ini yang bisa berkuasa, yang berani macam-macam, kecuali hanya diriku yang berkuasa, yang paling kuat, dan yang lainnya. Ini hanya Fir'aun, bukan Tuhannya Musa, Bapak Ibu nggih. Nah ini makanya disampaikan oleh Allah kata-kata Rabbukumul a'la itu apa? Penguasamu yang tertinggi. Rob itu adalah pemilik sesuatu, ya. Itu adalah namanya Rob. Nah itu. Maka meskipun di dalam terjemahnya itu Rob itu adalah Tuhan, tapi maksud Fir'aun adalah akulah penguasamu tertinggi. Tidak boleh ada satupun yang menguasai selain diriku. Tidak boleh ada Rob selain diriku. Itu kata Fir'aun, Bapak Ibu. Nah, itu begitu sombongnya, begitu pongahnya, sehingga berani mendeklarasikan dirinya sebagai apa? Rob, penguasa, pemilik, yang menciptakan, mungkin yang membuat, dan yang lainnya. Itu namanya Rob. Salah satu sifat daripada rububiyahnya Allah, ya. Jadi kalau ada orang yang mereka juga menyatakan aku yang berhak menciptakan, membuat, yang mengatur manusia, Allah tidak boleh ikut mengatur kehidupan manusia dalam tatanan kehidupan manusia, maka secara tidak langsung sama sebagaimana Fir'aun, Bapak Ibu. Fir'aun seperti itu, yang berhak mengatur urusan rakyatku seluruhnya di Mesir bahkan sekitarnya itu hanya aku. Nah, ini kesombongan Fir'aun. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini, saat ini, zaman sekarang ini, kalau ada pemimpin yang dimana dia menyatakan bahwa dia yang paling berkuasa, dia yang paling kuat, dia yang berhak untuk mengatur tatanan kehidupan manusia, selain Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak boleh mengatur kehidupan manusia, maka secara tidak langsung ini kata Allah yad'una ilan nar, mengajak ke dalam neraka. Persis bagaimana Fir'aun, sifat Fir'aun, Bapak nggih. Jadi tidak boleh Allah itu mengatur urusan manusia. Boleh manusia sholat, puasa, zakat, haji atau yang lain, tapi tidak boleh mengatur dalam aspek kehidupan yang lain, yang sifatnya urusan apa?
urusan politik atau urusan yang lain. Nah itu nggak boleh. Ini hanya manusia. Allah tidak boleh cawe-cawe mengatur urusan yang lainnya yang berkaitan dengan sifatnya sosial atau hukum-hukum yang lain, hukum hudud, hukum qisas. Nah, ini Allah tidak boleh mengatur. Nah, jelas Bapak Ibu nggih? Nah, makanya Fir'aun pun ya seperti itu. Tidak boleh Tuhannya Musa alaihissalam itu mengatur kehidupan Bani Israel atau kehidupan masyarakat Kipti di Mesir. Jadi nggak boleh mengatur Fir'aun. Makanya itu Fir'aun geram Pak Bu. Siapa yang berani menentang diriku akan aku rajam, akan aku bunuh, akan aku siksa. Sama. Nah, maka pemimpin yang seperti ini cirinya adalah mereka mengajak supaya pengikutnya masuk neraka untuk mentaati dirinya, mengikuti dirinya. Lah itu yang pertama. Yang kedua para jamaah Bapak Ibu, ciri-ciri pemimpin yang menyesatkan itu adalah mereka yubaiduna anil haq, menjauhkan daripada kebenaran, menjauhkan daripada kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah, ini pemimpin yang menyesatkan. Jadi kalau ada pemimpin yang menjauhkan dari kitab Allah dan sunnah Rasul, maka jelas ini pemimpin yang menyesatkan. Jadi ketika dia mengatur kehidupan masyarakatnya tidak menggunakan kitab Allah dan sunnah Rasul, Bapak Ibu. Jelas ya? Nah, ini penting sekali kita garis bawah ini. Kenapa? Karena Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran. Kita buka lagi Al-Qurannya Pak Bung, surat As-Sajadah. Surat As-Sajadah ini surat yang ke-32, ayat yang ke-24. Apa kata Allah? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Perhatikan ayat ini. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang mengatur, membimbing manusia dengan syariatku, dengan aturanku, kata Allah. Jelas? Maka Allah mengatakan di dalam ayat ini bahwa pemimpin tersebut mengatur masyarakat dengan apa? Bi amrina, dengan aturanku, syariatku. Lama sobaru. Dan mereka tetap sabar ketika mengajak manusia untuk kembali kepada syariat Allah, hukum Allah, Quran dan sunnah Rasulnya. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Sedangkan mereka tetap yakin akan janji Allah. Artinya kalau dia memimpin dengan hukum Allah pasti masuk surga. Sebaliknya kalau dia ini menyeleweng dari hukum Allah akan diancam masuk neraka. Sebaliknya para jamaah Ibu, maka pemimpin yang menjauhkan dari umatnya, maka otomatis dia adalah pemimpin yang dimana mereka disesatkan oleh Allah. Menjauhkan umatnya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mengatur hidup masyarakatnya atau umatnya dengan Al-Quran dan Sunnah, ini secara tidak langsung menyesatkan umatnya. Dan tidak akan ditolong sama Allah, dan juga oleh Allah tidak akan diberi rahmat nanti pada hari kiamat. Baik, kita pending dulu. Allah Ta'ala di dalam surah Al-Sajadah, surat yang ke-32 ayat yang ke-24 tadi. Jadi kami jadikan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Berdasarkan ayat ini, pemimpin yang senantiasa menggunakan aturan hukum Allah, mengatur rakyatnya dengan hukum Allah, maka mereka sabar untuk mengajak rakyatnya kembali kepada aturan Allah. Maka itulah pemimpin-pemimpin yang yakin, betul-betul yakin akan kebenaran janji dari Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Jadi pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang dijamin masuk surga. Kalau mereka yahduna bi amrina, membimbing rakyatnya, mengajak rakyatnya dengan amrina, aturan kami, syariat kami, kata Allah SWT. Sebaliknya pemimpin yang mereka membimbing rakyatnya atau menjauhkan rakyatnya dari agama Allah, dari kitab Allah, Quran dan Sunnah, maka secara tidak langsung pemimpin seperti ini tidak yakin akan janji Allah dengan surganya Allah. Sebaliknya mereka menentang Allah. Jadi orang-orang tidak yakin juga. Orang-orang yang mereka jauh dari agama Allah, jauh dari aturan Allah, ini orang-orang yang pendusta, orang-orang yang dusta, orang-orang yang mereka memang tidak yakin. Maka orang-orang tidak yakin dengan kebenaran Allah, janji Allah, pertolongan Allah, maka jelas
Allah akan hancurkan mereka, Allah akan binasakan mereka. Makanya para jamaah ibu, banyak kalau kita lihat pada zaman dulu kaum-kaum para nabi, para rasul Allah Ta'ala, yang dimana para penduduknya, baik itu pemimpin dan masyarakatnya, dihancurkan oleh Allah. Disebabkan kenapa? Karena mereka berbuat dolim kepada Allah, Rasulnya. Mereka dolim kepada Allah, agama Allah, dan juga utusan-utusannya, itu para Rasulnya. Nah, kalau kita membuka di dalam surat Al-Hajj, di antara ciri pemimpin yang menyesatkan adalah mereka berlaku dolim, berlaku semena-mena, diktator, jabbarun, ya, mereka otoriter dan yang lainnya. Maka pemimpin-pemimpin yang berlaku otoriter, diktator, dolim, berlaku semena-mena dan yang lainnya terhadap rakyatnya, terhadap masyarakat dan yang lain, maka itu merupakan tanda Allah menurunkan kehancuran, tanda Allah membinasakan mereka nanti. Maka ini bisa kita lihat turun surat Al-Hajj ayat 45, surat yang ke-22. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa yadolimah fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'ri mu'attalati wa qasrim masyid. Apa kata Allah? Berapa banyak kota yang kami binasakan, negeri-negeri yang kami hancurkan, bahkan penduduknya mereka telah berbuat dolim, baik itu pemimpinnya, penguasanya, rajanya, dan juga para pendukungnya. Jadi kalau pemimpin, penguasanya, dan juga para pengikutnya, pendukungnya, penolong pemimpin tadi itu juga ikut berbuat dolim, ikut mendukung kedoliman pemimpin penguasa tersebut atau raja yang dolim tersebut, maka itu tanda bahwa Allah akan menghancurkan mereka, Allah akan membinasakan mereka. Maka tembok-tembok di kota atau negeri-negeri tersebut akan roboh, sehingga menutupi atap-atapnya, dan beberapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana-istana yang tinggi juga akan hancur. Jelas Bapak Ibu ya? Coba kalau kita pahami ayat ini, kita hubungkan dengan realitas sekarang, kondisi akhir zaman ini. Nyata nomor mboten Pak Bu? Nyata ya. Makanya di dalam tafsir tersebut para ulama mengatakan banyak dari negeri-negeri yang penduduknya berbuat dolim dengan melakukan kekafiran, melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan dosa-dosa besar, melakukan kesesatan, maka kami hancurkan penduduknya, baik pemimpin dan para pendukungnya, itu masyarakatnya yang dukung Pak. Sehingga pemukiman-pemukiman mereka runtuh, kosong dari penghuni-penghuninya, sumur-sumur mereka tidak dimanfaatkan untuk diminum, istana-istana yang menjulang tinggi lagi penuh hiasan tidak dapat menolak siksaan yang buruk dari Allah. Jelas Pak Bu? Maka ini merupakan azab yang Allah turunkan dari langit. Azab yang Allah turunkan dari langit ketika penduduk suatu negeri tadi berbuat dolim. Apa dolim tadi? Tadi berbuat kesyirikan, kekafiran, kemudian perbuatan dosa-dosa besar. Jadi perbuatan dosa merajalela itu dibiarkan, dihalalkan. Bahkan sebaliknya kebenaran kemudian dihalang-halangi. Nah, maka ini tandanya berarti memicu untuk datang azab Allah. Jadi azab Allah akan turun apabila kedoliman sudah merajalela Pak Bu. Makanya kalau kita perhatikan terjadinya gempa bumi, bencana, apapun bentuknya, baik itu banjir ataupun mungkin tsunami, gempa bumi, gunung meletus, atau yang semisalnya, itu sebenarnya kalau kita kembali kepada nas-nas yang syar'i, Allah memberikan peringatan kepada mereka. Cuman kadang-kadang mereka tidak pernah ingat Pak Bu, tidak pernah sadar betul. Allah sudah memperingatkan mereka, tapi mereka tidak pernah sadar bahwa apa yang Allah kirimkan berupa siksa adab dari langit itu sebagai bentuk peringatan. Tapi ya begitulah yang terjadi. Bahwa kalau orang itu sudah tertutup hatinya Pak Bu, muncul kesombongan dalam dirinya, peringatan apa saja itu tidak akan berdampak, berpengaruh dalam dirinya. Anggap itu apa? Ini kan fenomena alam Pak Bu. Ini kan alam. Jadi nggak ada hubungannya dengan apa? Dengan Allah, dengan aturan Allah.
dengan hukum Allah. Nah, ini orang-orang yang berpikiran seperti ini kalau kita lihat lari dari takdir Allah. Dia tidak percaya dengan takdir yang buruk. Maka jelas bahaya sekali ini Bapak Ibu. Ini bisa menjadi kesyirikan dalam dirinya. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ciri-ciri juga pemimpin yang menyesatkan, kata Nabi Muhammad SAW adalah mereka orang yang memang sudah tidak ingin dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat. Tidak ingin dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu dia itu jauh dari agama Allah, jauh dari hukum-hukum Allah, secara tidak langsung Nabi tidak menginginkan pemimpin yang seperti ini. Dijelaskan dalam hadis yang panjang sekali Pak Bu. Maka akan muncul nanti pemimpin yang mereka mendustakan. Mereka berkata-kata dengan dusta. Siapapun yang membenarkan pemimpin yang dusta tadi, maka mereka tidak akan memasuki telagaku Pak Bu. Siapapun mereka yang membenarkan, mendukung kedustaan pemimpin tersebut, mereka yang mendukung, menolong pemimpin yang mereka jauh dari agama Allah, jauh dari syariatnya, meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mereka tidak akan memasuki telagaku nanti pada hari kiamat. Jadi tidak bisa bertemu dengan Nabi, tidak bisa mendekat Nabi Pak Bu, dijauhkan dari telaganya, dijauhkan dari surga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan bisa masuk surga. Ya, maka hati-hati nih. Jadi ciri-ciri pemimpin seperti ini, mereka tidak mau ingin dekat dengan nanti pada hari kiamat, dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat, tidak ingin masuk ke telaganya Nabi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka telah menyesatkan dirinya dan menyesatkan masyarakat secara umum. Rugi no Bapak Bu. Dan yang rugi juga pengikutnya Pak Bu. Yang rugi juga pendukungnya, yang mereka membela mati-matian mendukung pemimpin yang mendustakan agama Allah, menjauhkan mereka dari agama Allah. Tapi masih dibela-bela, tapi masih didukung. Ini hati-hati sekali Bapak Ibu. Dimanapun berada, siapapun mereka pemimpin ya. Jadi ini warning dari Nabi bahwa hati-hati. Siapapun mereka yang menjadi pendukung pembelanya pemimpin-pemimpin yang kadzabun, pendusta, pembohong, maka jelas apalagi pemimpin itu zalim, berlaku semena-mena dan diktator otoriter, jelas mereka tidak akan pernah bisa untuk memasuki telaganya Nabi, tidak akan bisa bersanding dengan Nabi nanti pada hari kiamat, dan tidak akan pernah dipertemukan dengan Nabi nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, ciri-ciri pemimpin yang menyesatkan adalah Nabi sudah menjanjikan ketika mereka tidak berhenti dari menyesatkan masyarakat, umatnya, kaumnya, rakyatnya, maka mereka akan mendapatkan siksa yang paling berat nanti pada hari kiamat, bahkan 2 kali lipat Pak Bu. Jadi siksanya pemimpin penguasa dengan siksanya orang biasa itu beda loh, nggih. Kenapa kok beda Pak Bu? Ya jelas orang itu bisa tersesat karena pemimpin, karena tokoh agama, karena orang-orang yang memiliki apa? Kedudukan jabatan. Maka orang-orang yang mengikuti ini memang dia tidak mengerti atau mungkin jahil bodoh, tapi ketika dia mengikuti pemimpin yang diikuti yang menyesatkan dari jalan yang benar, maka dia juga ikut masuk ke dalam neraka. Tapi yang lebih beratnya lagi, yang mengajak ini Pak Bu, yang mengajak, kemudian yang juga mereka mengelabui, yang mereka mempengaruhinya, akhirnya kan ikut. Nah ini yang nanti siksanya 2 kali lipat. Kenapa? Masyarakat, kaum, manusia atau rakyat tidak akan tersesat jauh dari agama Allah tanpa ada peran daripada mereka, alias pemimpin tersebut ya. Coba kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-68. Nah itu 3 ayat ini Allah abadikan di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Nanti bisa dibuka Pak Bu nggih. Apa kata Allah? Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Pada hari kiamat nanti ada
banyak manusia yang wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Kemudian mereka berkata sambil menyesal, sekiranya dulu saya mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah ini, ternyata ini ungkapan penyesalan orang-orang yang masuk neraka semasa hidup mereka tidak mau patuh kepada Allah dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau taat, tunduk, patuh kepada aturan Allah di dalam Al-Quran dan tidak mau mengikuti sunnah Rasulnya yang mulia. Nah, mereka menyesal, Pak. Pertama. Yang kedua, mereka mengatakan, Rabbana inna ta'na sadatana wa kubaro'ana fa'aduluna sabila. Mereka berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami semasa hidup kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami, penguasa-penguasa kami dan tokoh-tokoh agama kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Menyesal mboten Pak Bu? Menyesal. Ya itulah, tapi penyesalan di akhir, nggak ada di depan Pak Bu. Mereka berdoa, mereka memohon, dengan permohonan ini mungkin diberi kesempatan untuk bisa masuk surga. Itu alasan mereka. Jadi mereka itu beralasan di hadapan Allah itu, mereka ketika disiksa sambil meminta tolong kepada Allah supaya diselamatkan. Kenapa? Karena mereka masuk neraka disebabkan karena pemimpin mereka yang mereka ikutin, atau tokoh agama yang mereka ikutin. Ternyata pemimpin penguasa mereka dan tokoh agama mereka itu menyesatkan Pak Bu. Menyesatkan bagaimana? Menjauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi begitulah yang diceritakan oleh para ahli tafsir. Nah, akhirnya si pengikut-pengikut ini, Pak, pendukung-pendukungnya ini, Pak, yang semasa hidupnya suka mereka membela mati-matian pemimpin yang dolim, pemimpin yang suka berbohong, berdusta, dan juga para pengikutnya, mereka berdoa kepada Allah saking kecewanya, saking pegeli. Apa pegel? Apa pegel? Saking kecewanya, saking gregeten Pak Bu ya, meminta kepada Allah, Rabbana atim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, timpakan azab siksa 2 kali lipat kepada pemimpin-pemimpin kami atau tokoh-tokoh agama kami yang menyesatkan dari jalan-Mu yang benar, yang menjauhkan dari perintah-perintah-Mu, yang mengabaikan aturan-aturan syariat-Mu ya Allah, sehingga kami tersesat, kami tidak mengenal agama, kami bodoh, sehingga kami tidak mau ibadah kepadamu ya Allah. Kami jauh dari mentaatimu ya Allah. Timpakan kepada mereka siksa 2 kali lipat. Bayangkan Pak Bu, nggak terima. Para pengikutnya ini, para pembelanya ini disiksa, minta kepada Allah supaya pemimpinnya itu disiksa 2 kali lipat. Kurang, dilaknat 2 kali lipat juga. Ya, bayangkan. Panasnya api neraka itu kata Nabi Muhammad SAW berapa kali lipat Pak Bu? 70 kali lipat. Jadi panasnya di dunia ini adalah 1/70. Nanti di neraka itu akan dilipatkan ditambah berapa? Yaitu 69 lipat lagi. Panasnya di dunia itu 1/70-nya. Jadi nanti di akhirat, di neraka itu nanti panasnya ditambah 69 lagi untuk menyiksa orang-orang yang semasa hidupnya durhaka kepada Allah, dolim, kufur, musyrik, munafik, dan melakukan berbagai dosa-dosa besar yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari panasnya siksa api neraka. Jangankan masuk neraka Pak Bu, kata Nabi, hawanya neraka saja sebelum masuk aja sudah terasa itu Pak, panasnya luar biasa. Perjalanan kurang lebih berapa? Hampir 40 tahun itu sudah terasa panasnya. Kita masih sebelum masuk neraka sudah terasa panas Pak, hawanya saja. Apalagi masuk di dalamnya. Di dalam hadis dijelaskan, sebelum kami tutup, percikan api neraka seandainya itu mengenai dunia ini, maka hancur lebur Pak. Percikan aja.
Nggak usah ngurup geni yang api yang menyala-nyala itu, percikannya aja itu. Itu ketika menimpa, mengenai dunia ini, hancur luluh Pak Bu. Bayangkan. Makanya siksa yang paling ringan nanti pada hari kiamat adalah ketika terompah seseorang atau mungkin tumitnya seseorang itu diletakkan di atas kerikil api neraka, maka akan hancur lebur otaknya. Itu paling ringan Pak Bu. Ahwanu ahlul nar, itu penduduk neraka yang paling ringan. Apalagi yang paling berat, apalagi mereka para penguasa pemimpin yang menyesatkan umat atau manusia, 2 kali lipat siksanya. Naudzubillah min dzalik. Maka segera bertobatlah, kembali kepada agama Allah, syariat Allah, jalankan hukum-hukum Allah, atur masyarakat rakyatnya dengan apa yang Allah turunkan berdasarkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Insya Allah nanti akan selamat nanti pada hari kiamat, di dunia dirahmati, diberkahi, dan nanti pada hari kiamat semuanya baik rakyatnya ataupun pemimpinnya juga akan diberi kenikmatan yang lebih besar lagi, derajat yang paling tinggi nanti pada hari kiamat. Itu saja kurang lebihnya para jamaah yang kami muliakan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar. Insya Allah untuk kajian pembahasan masalah ini cukup selesai, dan mudah-mudahan ini bisa mengakhiri dari kajian yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa